Aduh. Udah bunyi? Udah bunyi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Saya Ibu Yus Hasbullah dari Majelis Talim Al-Ikhlas. Semangat Yus. Saya mau bertanya Mama. Pengalaman saya pernah selisih paham ribut bertengkar dengan tetangga. Tapi tetangga saya itu telah meninggal dunia, Mama Dede. Tapi dengan dia meninggal dunia saya datang bertakziah dengan saudaranya dengan keluarganya. Sekarang pun saya baik dengan anak-anaknya. Tapi penyesalan saya itu masih ada aja. Kenapa kok sampai terjadi saya pertengkaran gitu? Berarti kan saya nggak bisa nahan emosi. Betul. Tapi sekarang saya ini nyesel, amat sangat menyesal gitu. Bagaimana caranya agar saya tidak merasa selalu dibebani penyesalan itu gitu. Ya. Terima Ya, kasih. jadi sekarang Anda banyak bersedekah ke masjid, ke musola atas nama almarhumah. Kemudian juga banyak berdoa, ya Allah terima amal ibadahnya, terima iman Islamnya, ampun dosanya, lapangkan kuburnya. Silaturahim dengan keluarganya tetap Anda berjalan, punya makanan, kasih sama mereka. Jadi banyak cara yang masih bisa Anda lakukan. Jadi ini pengalaman yang sangat berharga agar kita bisa mengendalikan emosi kita, karena orang yang takwa wal kadhiminal ghaib, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Baik, sekarang saya akan bacakan pertanyaan yang masuk di email dari Widyawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah, ada seorang lelaki muslim yang sampai saat ini membuat saya menyesal karena telah menolak hanya karena saya tidak suka padanya. Padahal secara agama lelaki tersebut baik. Itu terjadi 3 tahun yang lalu. Sekarang dia sudah menikah dan saya belum bisa melupakan penyesalan itu. Sementara sekarang adik saya sudah menikah dan saya semakin depresi. Apakah ini musibah, cobaan ataukah Allah menghukum saya karena pernah menyakiti lelaki sebelumnya? Bagaimana menghilangkan rasa penyesalan saya dan membangkitkan rasa percaya diri karena saya belum menikah hingga kini? Yang namanya musibah itu ada 3 tujuan Allah. Yang pertama ujian, yang kedua teguran. Boleh jadi Anda ditegur oleh Allah, tapi sekarang Anda sudah menyesal, ambil hikmahnya. Buka hati Anda, buka diri Anda, bergaul dengan orang lain. Insya Allah jodoh yang lebih baik buat Anda itu akan datang. Makanya sebelum kita ngambil keputusan, seorang muslim diperintahkan oleh Rasulnya agar pertama sholat taubat, sholat hajat, kemudian istikharah. Mohon kepada Allah, baikkah dia untuk saya, burukkah dia untuk saya, agama saya, rumah tangga saya, keluarga saya, lingkungan saya. Puluhan kali baru kita ngambil keputusan. Jadi jangan gegabah karena semua diatur oleh Allah. Hidup selalu ada pilihan. Seperti itu. Iya, begitu ya. Widyawati terjawab pertanyaannya. Baik, sekarang ibu-ibu lagi yang ingin bertanya, Bu, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maya Saro dari Majelis Talim Ar-Rahman Depok. Iya. Ustazah, saya ingin bertanya. Ya. Setiap penyesalan pasti rasa ada penangis ya Pak Ustazah. Setiap zikir bersama kita selalu menangis dalam penyesalan Dalam itu. penyesalan. Ya. Tapi ada sebagian orang mengatakan bahwa zikir kami itu ria Ustazah. Terima kasih. Ya. Hadis Nabi mengatakan, orang yang menyesal dengan perbuatan salahnya sambil menangis, itu benar-benar diterima oleh Allah. Kenapa? Kalau dia benar-benar sampai menangis, asal air matanya bukan air mata buaya, tapi dari hati, justru dia sadar betul yang dia kerjakan salah. Dan dia pasti akan memperbaiki kesalahan yang ada. Makanya kalau ada orang bilang, itu Maria, ria itu kalau air mata buaya, nggak sedih, Dinangis-nangisin. Ya itu air mata buaya, itu yang ria. Tapi kalau benar dari hati sampai keluar air mata, itu tidak ria, tapi itu benar-benar penyesalan yang ada. Zakarullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak, niscaya Allah berikan keberuntungan yang banyak. Jangan didengerin, biarin deh. Yang penting kita tahu penyesalan dari hati saya, dan Allah akan mengampuni saya, memberikan hikmah yang lebih baik daripada apa yang pernah saya alami selama ini. Iya. Iya. Ibu suka nangis, Bu? Lah kalau normal zikir? tahu Iya. pernah nangis. Iya. Oke, baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya,
Alhamdulillah semua yang hadir di sini belum ada yang melarikan diri, cuma dari Al-Musyawarah tadi tiba-tiba ngintil ke belakang ya. Ternyata kebelet ya Bu ya. Ya. Sudah balik lagi? Sudah. Ya, baik kita lanjutkan lagi. Tema kita di pagi hari ini adalah penyesalan. Ibu-ibu yang ingin bertanya, sekarang kesempatan ibu-ibu lagi. Mana Bu yang ingin bertanya dari sebelah sini? Ada yang mau bertanya? Boleh. Silakan. Di luar, boleh di luar tema pertanyaannya boleh ya. Silakan yang sudah pegang mic ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sri Hartati dari Majelis Taklim Nurul Huda Ciampea Bogor. Oke. Mama yang ingin saya tanyakan, ketika kita sudah kesalahan kita sudah bertobat menyesal. Yo. Ketika kita mengetahui sifat-sifat Allah yaitu Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita itu rasanya ada ketenangan tersendiri gitu, Mama. Ya, Ibu. pertanyaannya. Nah, apakah nanti ini. Allah di yaumul akhir masih akan tetap menghisap kita dengan kesalahan tadi? Baik. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam namanya warahmatullahi wabarakatuh. minta ampun kepada Allah, taubatan nasuha itu ibaratnya tip X. Jadi kalau sudah diampuni oleh Allah, itu sudah hilang. Nah kayak kita, ya gua maafin masih ngeganjel. Ya. Kalau Allah mah udah dimaafkan benar-benar tidak ada lagi bekasnya hilang. Ya. Ibu ini menyatakan, apakah sedekah bisa mengampuni dosa? Betul. Nabi mengatakan, as-shadaqatu fis sirri tudfi'u ghadabarobi. As-shadaqatu fil alaniyati tudbi'u fi sobiha sab'ami'atus syarrin. Sedekah yang dikeluarkan dengan niat ikhlas karena Allah, tidak ada orang yang melihat, menghapus semua kemurkaan Allah kepada kita yang bersedekah. Amin. Amin. Ya Allah. Marallah wae. Yang kedua, sedekah yang dikeluarkan dengan niat ikhlas karena Allah, tapi ada orang lain yang melihat, menghapus 700 kemurkaan Allah kepada kita yang bersedekah. Begitu. Makanya jangan pada pelit. Banyak sedekah ikhlas, jangan pamer. Ya. Hapus dosa kita. Iya. Maksudnya Ibu Sri mungkin gini mah, kalau kita sudah bertobat, apakah kesalahan kita yang kita lakukan itu akan dihitung lagi nanti pada Mama saat kan bilang, Udah taubatan nasuha itu ibaratnya tip X. Kalau tulisan di tip X masih nampak nggak Del? nggak ada? Dari awal udah gua ngomong kagak ngatri lu. Nggak ngerti sih Ibu, dibilangin. Makanya kalau Kan orang udah tua dari ngomong dengerin. Iya. Dari awal mama ngomong. Tuh, kalau orang tua ngomong dengerin. Mentang-mentang udah tua juga Ibu nggak mau dengerin ya. Baik, yang berikutnya silakan. Yang sebelah, ya silakan sini dulu. Agak cepat ya Bu ya. Iya. Ya. Lincah banget nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Udah bunyi itu Bu. Waalaikumsalam, udah bunyi. Udah bunyi ya. Nggak usah dikuak-kuak. Dengan Umi Zakia, Ya. pertanyaan saya singkat saja. Jadi apa syarat-syarat kita untuk bertaubat kepada Allah itu aja? Ustaz, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syarat taubatan nasuha para ahli tafsir mengatakan ada 3. Yang pertama, menyadari yang saya kerjakan adalah salah. Yang kedua, minta ampun kepada Allah atas kesalahan yang saya lakukan. Yang ketiga, berjanji kepada Allah, berjanji dengan diri sendiri bahwa saya tidak akan melakukan perbuatan salah lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang hanya diperbolehkan oleh Allah. Kalau dosanya sama Allah. Kalau dosa dengan manusia yang lain bagaimana? Ditambah dengan 2 poin. 1, kembalikan hak orang kalau kita ngambil hak orang. Yang kedua, minta maaf sama orang. Apa yang saya omongin? Ya, Jackie, saya ngomongin Jackie sama Kiki begini. Kalau misalnya Jackie maafin saya sama Kiki, Allah maafin saya. Tapi kalau Jackie maksudnya. Iya, Jackie, Kalau ya. Jackie tidak memaafkan Mama sama Iya. Kiki, Allah pun tidak akan memaafkan. Makanya jangan sembarangan ngomongin orang. Karena minta ampunnya diuraikan sama kita. Apa yang kita omongin. 5 setan doang sembari ngaji juga. Si anu lakinya. Susah minta maafnya loh. Jangan sembarangan. Harus diurai apa kesalahan kita. Begitu ya Jack? Begitu. Maafkan aku dengan Kiki Jackie. Oke Bu Jackie. Iya.